Ada orang kerja keras tapi uang selalu bocor. Ada orang pinter tapi rezekinya seret. Lalu ada orang biasa-biasa saja tapi hidupnya terasa cukup, bahkan berlebih. Mungkin masalahnya bukan di luar, tapi di dalam. Inilah 5 perbuatan yang secara diam-diam menolak datangnya uang. Sadari. Hentikan sebelum hidupmu terlanjur kekeringan rezeki. Channel ini bukan untuk menggurui, tapi untuk mengingatkan. Karena ada banyak hal dalam hidup yang tidak kita sadari, bahwa diri kita sendiri yang menutup pintu datangnya rezeki. Kita ingin perubahan, tapi perilaku kita belum berubah. Kita ingin uang datang, tapi sikap kita justru mengusirnya. Uang tidak hanya datang karena kerja, tapi juga karena cara berpikir, cara merasa, dan cara memperlakukan hidup. Mari kita bahas 5 perbuatan yang diam-diam membuat uang enggan mendekat. Jangan buru-buru tersinggung. Dengarkan sampai selesai, karena bisa jadi salah satu dari ini sedang kamu lakukan hari ini. Ke-1, mental gratisan. Uang tidak suka pada orang yang mentalnya gratisan, karena mental gratisan adalah mental ambil tanpa memberi. Orang seperti ini ingin hasil besar tanpa mau kerja, ingin kaya, tapi malas bayar harga perjuangan. Diajak belajar, tanya, gratis nggak? Disuruh usaha sedikit, jawabnya, ada yang lebih gampang nggak? Padahal dunia ini bekerja dengan prinsip energi. Apa yang kamu beri, itulah yang akan kembali. Kalau kamu hidup hanya ingin menerima, tanpa niat untuk memberi, maka semesta pun akan berhenti memberimu. Contoh, suka ngebajak software, tapi ngeluh ekonomi nggak maju. Ikut seminar cuma cari snack gratis, bukan ilmunya. Minta diskon berlebihan, tapi malas kasih tip ke driver ojek. Orang kaya yang sejati bukan yang banyak uang, tapi yang mentalnya berani bayar untuk jadi lebih baik. Belajarlah memberi sebelum meminta. Hargai karya orang lain. Bayar ilmu, bayar jasa, bayar harga untuk jadi lebih berkualitas. Poin kedua, mengeluh soal uang padahal bisa bersyukur. Uang bukan hanya angka, uang juga energi, dan energi itu akan menjauh dari orang yang selalu mengeluh tentangnya. Duit susah banget. Uang nggak pernah cukup. Rezeki orang lain kok lebih gampang. Kalimat-kalimat ini terlihat sepele, tapi secara batin kamu sedang menanam benih kesempitan. Ketika kamu fokus pada kurang, kamu menguatkan vibrasi kekurangan. Dan saat kamu mulai bersyukur, kamu membuka pintu cukup. Uang suka datang ke orang yang menghargainya, bukan yang terus mencelanya. Contoh nyata, gaji baru masuk, langsung ngeluh, habis lagi ini. Dikasih rezeki kecil, langsung kecewa. Lihat orang lain sukses, lalu merasa iri dan minder. Ubah pola pikir. Ucapkan, terima kasih untuk yang ada. Rawat yang kecil agar jadi besar. Jangan hina uang kecil, karena dari situlah rezeki besar dilatih. Ingat, syukur bukan cuma soal perasaan, tapi cara mengundang lebih. Poin ketiga, fokus pada kekurangan bukan kekuatan. Kalau kamu selalu fokus pada yang kurang, kamu akan selalu merasa kekurangan. Uang tidak akan datang pada orang yang hidupnya selalu merasa tidak cukup. Karena dari situ, lahir rasa minder, malas, dan pesimis. Fokus pada kekurangan membuat kamu buta pada peluang. Tapi saat kamu fokus pada kekuatan, kamu melihat bahwa dari sedikit, kamu bisa mulai. Contoh nyata, aku nggak bisa jualan, tapi nggak mau belajar. Modal nggak ada, tapi HP ada, waktu ada, kuota juga ada. Aku bukan siapa-siapa, tapi semua orang besar pun memulai dari bukan siapa-siapa. Latihan sikap, setiap hari tulis 3 hal yang kamu punya dan bisa kamu kembangkan. Lihat potensi, bukan kesulitan. Lihat peluang, bukan hambatan. Ingat, rezeki datang bukan karena kamu punya semua, tapi karena kamu memaksimalkan yang kamu punya. Poin keempat, hoarding. Ada orang yang miskin karena terlalu takut miskin. Bukan karena kurang uang, tapi karena menimbun secara berlebihan. Ini yang disebut hoarding. Menyimpan terlalu banyak barang, uang, bahkan rasa takut. Sampai tidak ada ruang untuk hal baru. Uang perlu mengalir. Kalau kamu tahan terus, kamu menutup sirkulasi energi rezeki. Orang kaya bukan yang menyimpan semuanya, tapi yang tahu kapan memberi, kapan bergerak, dan kapan melepas. Contoh nyata,
beli barang diskonan terus padahal nggak perlu, takut investasi karena trauma, tidak mau bantu orang lain karena takut kekurangan. Latih keberlimpahan. Buka ruang di rumahmu, di hatimu, di pikiranmu. Jangan simpan yang tak berguna. Belajar percaya, saat kamu memberi, kamu tak kehilangan. Kamu sedang menanam. Ingat, orang yang menahan segalanya tidak memberi kesempatan rezeki untuk bergerak. Poin kelima, gibah kesuksesan dan kekayaan orang lain. Gibah adalah bentuk penghinaan terhadap rezeki orang lain. Dan saat kamu menghina, kamu menutup kesempatan untuk mengalami hal yang sama. Dia mah enak bapaknya kaya. Ah, paling juga hasil nipu. Itu mah bukan kerja keras, itu mah hoki. Hati-hati. Setiap hinaan yang keluar dari mulutmu tentang kesuksesan orang lain bisa jadi adalah doa terbalik. Kamu menolak hal yang sebenarnya kamu inginkan. Orang sukses bukan musuhmu, mereka cerminmu. Belajarlah, bukan mencela. Contoh nyata, ngomongin teman yang baru naik jabatan, nyinyir lihat postingan liburan orang lain, bilang, ngapain kerja segitunya, toh mati juga. Perbaiki sikap, belajarlah dari mereka. Doakan kebaikan, ubah rasa iri jadi inspirasi. Ingat, gibah tentang kesuksesan orang lain adalah sabotase terhadap masa depanmu sendiri. Mungkin kita pernah melakukan semuanya tanpa sadar, karena terbiasa, tapi hari ini kamu sadar bahwa uang tak hanya datang dari kerja keras, tapi dari cara berpikir, bersikap, dan merasa. Kalau ingin hidup berubah, hentikan 5 sikap ini. 1. Mental gratisan. 2. Mengeluh soal uang. 3. Fokus pada kekurangan. 4. Menimbun berlebihan. 5. Gibah tentang kesuksesan orang lain. Jangan tunggu semuanya sempurna. Mulailah dengan kesadaran. Karena itu kunci perubahan. Hidup ini bukan soal siapa paling cepat kaya, tapi siapa yang paling siap memperbaiki sikap. Kalau kamu merasa video ini menyadarkanmu, tulis di komentar, saya berhenti menolak uang. Saya mulai menarik rezeki. Dan jangan lupa, like kalau kamu merasa ini bermanfaat, subscribe agar kamu nggak tertinggal video berikutnya. Channel ini akan terus membahas hal-hal yang membuka pikiran dan menguatkan langkah kita menuju hidup yang lebih bermakna.